Saya sudah sampaikan di beberapa pertemuan, saya bertanya kepada yang tahu tentang ahli agama, apa hukumnya memilih? Artinya memilih pemimpin kita. Artinya ikut mencoblos. Ya, Apa dia? Hukumnya wajib. wajib. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman PNS, yuk kita punya hak pilih, wajib kita guna. Doain. Ya. Nah, Percuma juga misalnya dari Bakas Bangpol berkuar-kuar, ayo jangan golput. Tetapi, Sementara perangkat-perangkat hukum, perangkat-perangkat kebijakan itu tidak dibarengi. Ya kan, tentu yang bisa melakukan itu kan nanti dari KPU, ya kan? Ini catatan. Halo Tribuners semua, selamat datang. Senang sekali saya Lela Tuniam kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Tribunlombok.com. Nah, hari ini Bincang Tribunlombok.com silaturahmi ke kantor Wali Kota Mataram, dan kita akan berbincang-bincang banyak nih hari ini. Kebetulan ini masa pilkada, Mbak, nggak ada istilah kebetulan, Mbak, bahwa sesuatu itu terjadi dari laukul maksud memang sudah disiapkan. Oke. Jadi hari ini atau siapa yang Anda akan temui itu sudah diatur. Jadi tidak ada kebetulan. Ya, tidak ada kebetulan. Oke. Jadi pertemuan kita di sini dengan bapak-bapak yang Ini pertemuan atau silaturahim? pertemuan silaturahim yang ada pertemuan. Oke ya. Tadi saya dapat informasi ini katanya sidak. Tidak ada sidak. Iya, bukan inspeksi mendadak, tapi silaturahim dadakan. Silaturahim mendadak. Ya. Bukan mendadak, karena kan ini sudah direncanakan sebelumnya. Jadi Mantap. tidak ada mendadak. Jadi tidak ada yang kebetulan ya? Tidak ada yang Oke, kebetulan. sip. Ya, Jadi ya. pertemuan kita sudah direncanakan jauh sebelumnya untuk berbincang-bincang kita Ya. menggali persiapan Pemda Kota Mataram dalam mengawal pilkada damai. Ya. Di sini sudah hadir 3 narasumber saya. Ya. Narasumber yang luar biasa tentunya. Saya mulai dari bapak-bapak, nggak mau dipanggil bapak, maunya dipanggil mas. Ya. Di sini ada Ya. Tua Mas. itu pasti Oke. menjadi muda itu adalah pilihan. menjadi dan harus tetap berjiwa muda. Insya Allah, amin. Ya. Di sini sudah ada bapak atau mas nih panggilnya atau bang? Monggo silahkan. Boleh mas. Rasanya kita masih lebih muda ya. Lebih mudah panggil Mas. Oke ya. Ada, Mas Wali aja dah. Ya, Mas Ada penjabat sementara Wali Kota Mataram, ada Mas Tribudi Prayitno. Terima kasih. Terima kasih sudah menerima Tribun Lombok. Kemudian di sebelah kanan saya lagi ada Kepala Bakas Bangpol, Ya. Mas Zarkashi atau Mas Jack. Kemudian dipanggil Mas Jack. Saya biasa manggilnya juga Zarkasi, tapi baru saya tahu ini namanya Mas Jack. Mas Jack. Jadi Iya, panggil iya. Mas Jack. Zack. Zack. Oh, Zack. Zack. Iya. Nah, kemudian di sebelahnya lagi ada Mas yang ganteng juga. Ada Alhamdulillah. Bapak Kepala, ada Mas Kepala BKPSDM, Bapak Taufik Priyono atau Mas Yoyo. Ya, Mbak tahu enggak apa Pengendaraan BKPSDMD? Beliau tadi kan disebut Kepala BKPSDMD. Apa itu BKPSDM? Badan Hmm? apa? Pegawaian Badan Dan Kepegawaian dan pengembangan Pengembangan SDM. SDM, Sumber Daya Manusia. Yes. Ya. Oke. Jadi Mas Yoyo ini yang menata terkait dengan bagaimana pengelolaan SDM aparatur di Kota Mataram. Ya. Nah, berkaitan dengan itu kan tadi saya menyampaikan kita akan mengawal pilkada damai supaya kita berpesta demokrasi dengan aman dan nyaman dan happy party. Yes, Namanya juga kita pesta demokrasi Ya, party ya. setuju. Jadi pesta itu kita harus senang-senang. Tentu, Ya. namanya juga pesta. Ya. Nah, ini kan biasanya Oke. kalau masyarakat itu, kalau kita berbicara tentang pilkada, yang mengawal pilkada atau yang menyelenggarakan pilkada, biasanya yang ditahu masyarakat hanya KPU Yes. atau enggak Bawaslu. Bawaslu, Tapi di balik itu kan ada BKPSDM, kemudian ada Bakas Bangpol, ada Ya. peran Pemda juga yang menjalankan pilkada ini supaya tetap aman dan damai, supaya tidak ada kericuhan dan segala macam. Nah, kita mulai dari Mas Wali aja dulu. Ya. Gimana upaya dan peran Pemda dalam mengawal pilkada damai di Kota Mataram? Silakan Mas Wali. Terima kasih. Durasi berapa menit ini, Mbak? Sebebasnya Tadi kita aja. udah dikenalkan ya, tapi beliau sendiri belum mengenalin diri. Saya sudah memperkenalkan diri loh dari awal. Tidak, Oh, sudah. Sudah. Tadi kita manggil apa? Mbak Niam. Mbak Niam aja. Oke, ya, Atau baik. Miss juga nggak apa. Oke, Mbak Niam. Saya pada posisi saat ini sebagai PJS, Ya. Pejabat Sementara Wali Kota Mataram. Betul. Durasi kapan? Durasi selama masa kampanye. Karena apa? Ketentuannya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram adalah petahana
yang ikut dalam kontestasi pilkada wali kota dan wakil wali kota. Maka sesuai dengan ketentuan, beliau-beliau harus mengajukan cuti di luar tanggung negara pada saat apa? Pada saat masa kampanye. Kapan masa kampanye? 28 September sampai nanti 23 November, 2 bulan kurang 2 hari. Jadi saya sebagai PJS punya durasi di masa kampanye, yaitu 24 September sampai dengan 23 November. Mengisi masa transisi. Itu bukan masa transisi, tetapi masa tahapan kampanye. Oke, yang atasnya tidak boleh ada kekuasaan-kekuasaan, maka ada PJS. Nah, 2 bulan kurang 2 hari. Apa penugasan sebagai PJS? Ada 5 dalam SK Mendagri, ada 5. Tapi satu yang berkaitan lah di poin ketiga. Apa itu? PJS itu memfasilitasi penyelenggaraan pilkada, dan kemudian 2, memastikan netralitas ASN. Nanti itu kita bahas netralitas ASN yang banyak juga ramai diperbincangkan masalah itu. Ada tidak netral ASN yang melanggar netralitas di lingkup Pemkot. Nah, jadi sejak saya 24 dikukuhkan, maka saya melakukan berbagai penugasan di poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5. Nah, di poin 3 yang topik kita hari ini, itu yang saya memfokuskan. Jadi, untuk memastikan bagaimana penyelenggaraan pilkada Kota Mataram, dan tentunya juga pilkada gubernur, wakil gubernur, itu bisa terselenggara sebagaimana yang semestinya. Atas dasar itu, saya sudah melakukan semacam koordinasi dengan para pihak yang terkait, khususnya dengan penyelenggara pemilu. Siapa penyelenggara pemilu? KPU dan Bawaslu. Nah, terkait dengan netralitas ASN, saya juga sudah melakukan kunjungan ke berbagai teman-teman perangkat daerah dan juga berbagai kesempatan mengumpulkan teman-teman untuk menyampaikan pesan-pesan bahwa ASN itu harus netral. ASN itu harus netral. Harus netral. Inilah hebatnya di Republik kita, ASN mempunyai hak pilih, tetapi kemudian di satu sisi harus netralitas ASN. Harus netralitas ASN. Berkaitan dengan itu, saya mungkin akan langsung ke Kepala BKPSDM yang berkaitan dengan netralitas ASN. Sejauh ini, bagaimana perkembangan situasi ASN? Apakah sudah ada laporan ASN lingkup Kota Mataram yang tidak netral atau seperti apa atau gimana? Kaitan dengan netralitas ASN, kebetulan Pak PJS tadi kan kita senang pakai kata kebetulan, kalau nggak ada kebetulan ya. Diganti dengan diksi apa? Tidak ada kebetulan. Kebetulannya dihilangkan. Senang sekali Pak PJS. Di sela-sela beliau sibuk menjalankan tugas sebagai pelaksana jabatan wali kota, beliau memberikan waktu khusus untuk turun ke seluruh OPD. Jadi sampai hari ini kita sudah turun di 3 kecamatan dan 1 perangkat daerah. Beliau khusus untuk memberikan pemahaman tentang netralitas. Selain itu, beliau juga sudah mengeluarkan 1 surat edaran kaitan dengan netralitas ASN, dan beliau juga sudah menyarankan kami untuk membentuk 1 posko yang sekarang sudah kita siapkan di BKPSDM. Itu namanya Pusat Pengaduan Netralitas ASN yang sekarang bertempat di BKPSDM, yang tujuannya tidak lain adalah sebagai langkah pemerintah Kota Mataram untuk melakukan layanan secara preventif bagi ASN yang tidak netral. Tindakan upaya pencegahan. Ada indikasi pencegahan. Kita punya cerita, ada beberapa isu yang berkembang di teman-teman ASN terutama, dan isu ini masuk ke Pak Sekda. Bahwa ada beberapa ASN yang terlibat, tanda petik terlibat dalam pemihakan terhadap salah satu calon. Dan kita sudah memanggil yang bersangkutan melalui tim yang sudah terbentuk sebelumnya, itu tim penanganan kasus pelanggaran disiplin. Dan kita memastikan bahwa ada 3 orang yang masuk dalam ranah itu. Kita sudah mencoba melakukan interogasi dan ternyata hasilnya tidak dapat dibuktikan karena tidak ada bukti visual, tidak ada bukti foto-foto, gambar-gambar dan sebagainya. Itu yang sudah kita coba lakukan, dan sampai sekarang posko ini belum menerima pengaduan. Jadi ada nomor kontak
ya, kontak. yang kita berikan di situ untuk siapapun bisa melakukan pengaduan, termasuk masyarakat juga, bukan hanya ASN. Ya, artinya apa yang kemudian menjadi atensi kami itu atensi yang kemudian sudah diimplementasikan. Jadi ada posko pengaduan netralitas ASN. Dan faktanya sudah ada masuk yang diduga gitu, dan berdasarkan hasil SOP yang dilakukan memeriksa kebenaran yang bersangkutan ternyata tidak terbukti, itu ya boleh dikatakan seperti itu, bahwa dia terkategori sebagai pelanggaran ketidaknetralan ASN. Nah, itu menjadi indikasi bahwa apa yang kemudian kami selama hampir 1 bulan ini sampaikan kepada teman-teman ASN itu didengar dan dipatuhi. Mudah-mudahan seperti itu terus. Mbak, sekedar informasi, ada sampai dengan detik ini ada 4.333 ASN PNS di pemerintah Kota Mataram. 4.333. Ada 1.329 P3K. Kalau saya salah dikoreksi ya, seperti itu. Itu dia. Yang kemudian itulah yang menjadi target kami. Kalau kita bicara yang non ASN, yang tenaga disebut P3K, itu ada 3.602. Saya masih hafal angka-angkanya. Ya, itu yang alhamdulillah sampai saat ini tidak ada bukti terkait dengan, dan mudah-mudahan tidak ada, karena tadi selain saya menyampaikan juga ada Pak Zarkasi, Kepala Bakesbang, juga dengan berbagai model cara penyampaiannya, juga kami dibantu oleh Dinas Kominfotek yang melakukan semacam cyber operation. Ya, jadi mencoba masuk ke medsos para ASN kita, ya patroli medsos. Dan itu secara hampir tiap hari saya tanyakan baik kepada Kepala Bakesbang maupun kepada Kadis Kominfo, dan sejauh ini clear. Tapi saya mau nanya begini, Mas Wali. Ini kenapa ini kan selalu diberikan atensi yang cukup serius gitu terkait dengan netralitas ASN ini. Entah itu diberikan sanksi dan sebagainya. Seberpengaruh apa misalnya netralitas ASN Pemkot Mataram terlibat dalam politik atau terlibat dalam pemenangan satu paslon? Ya, seperti ini. Ketika ASN itu melakukan praktek-praktek yang tidak netral, yang tentunya akan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, tentu itu menjadi tidak jujur, tidak adil, dan seterusnya. Dan itu menciderai pemilu. Dan maka itu menjadi sesuatu yang sangat dilarang. Mohon izin Mbak Niam, ketika seorang ASN terbukti melakukan pelanggaran atas ketidaknetralan itu, maka sanksi yang diterima selain sanksi administrasi, dia juga punya potensi mendapat sanksi pidana. Ya, nanti bisa dijabarkan ya. Nah, apa itu sanksi administrasi? Ternyata sanksi administrasinya adalah dapat dikenakan hukuman pelanggaran disiplin berat, ya, dicopot dalam jabatannya, bahkan bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Begitu ya Mas Yoyo? Ya. Itu ketika ada satu jenis sanksi yang diberikan. Pelanggaran berat. Pelanggaran berat. Nah, dia berpeluang untuk mendapat sanksi pidana, ya, denda atau kurangan badan. Dendanya kalau bicara denda murah sih, 600.000 sampai 6 juta. Tapi hukuman badan bisa sampai 6 bulan. Ya, mau? Itu sudah kan tentu tidak. Nah, itu yang saya harus sampaikan. Nah, selain itu, kalau kemudian atasnya ASN ini terbukti melakukan pelanggaran tadi netralitas dan ternyata diindikasikan itu masuk kategori TSM, ya, terstruktur, sistematif, masif, maka itu juga akan merugikan paslon yang didukungnya. Ingat ya. Tapi saya lihat tadi Mbak Nia merasa agak dahaga. Oh iya, kita butuh air ini karena perbincangan kita cukup. Iya ini. Mbak Ari, ayo Mbak Ari. Nah, ini adinda saya namanya Mbak Ari. Terima kasih Mbak Ari. Seperti biasanya Mbak Ari ini menyuguhkan lemon tea. Betul Mbak Ari ya? Lemon tea. Lemon tea, ini lemon tea spesial. Iya, lemon tea spesial. Ya, ke tamu dulu Mbak Ari. Tamu dulu. Enggak apa-apa. Tamu. Monggo, silakan. Monggo, tidak apa-apa, lewat saja. Nah, kita harus lihat. Mbak Ari, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ini kalau saya langsung juga, ini apa? Kering ya? Kering juga. Bahas. Iya. Mari kita sama-sama. Ya Allah.
Mudah-mudahan ada juga kudapannya ya, kalau hanya Sambil nyemil sambil ngobrol seru ya. iya iya. Nah, makasih Mbak Arya, semoga berbalas keberkahan Sang Halik ini ya. Oke, mari Mbak diminum Oh iya, dulu, Mbak. terima kasih. Ayo teman-teman, ayo, Iklan, ayo. kan? Ya, Jadi ini enak ngomongnya. iya. Masih hangat dan nendang rasa lemonnya. Pas. Ya, oke. Nah, saya lanjut. Ya. Tapi kalau dia nanti dia terindikasi TSM, fatal. 5 tahun yang lalu, setidak-tidaknya kalau tidak salah ada 4-7 daerah yang pilkadanya terindikasi dan memenuhi syarat terbukti TSM itu dibatalkan. Oke. Ya, apa TSM? Terstruktur Terstruktur. sistem masif. Kalau kemudian di situ yang terkategori oleh daerah ada politik uang. Siapa politik uang yang bisa lakukan? Siapa saja bisa. Bisa siapa saja, Ya. siapa saja berpotensi Ya, untuk itu. berpotensi. Kemudian kedua, ada kebijakan yang dikeluarkan atasnya. Siapa pemilik kebijakan? Kan bisa saja. Bisa Apa? saja. Nah, itu yang kita harus pastikan. Satu lagi, ada terkait dengan TSM tadi. Jadi kalau dia ada politik uang, ada kemudian kebijakan. Oke. Artinya sejauh ini dari informasi atau edukasi yang dilakukan oleh Pemda, BKPSDM, kemudian Bakes Bangpol, Sejauh ini bisa bisa mengedukasi ASN kita sehingga tidak ada pelanggaran netralitas yang sampai sejauh yang disampaikan Mas Wali tadi. Ya, saya sampaikan dulu karena Oke. di samping yang bersangkutan sendiri yang akan terkena sanksinya, maka bisa berdampak pada yang didukungnya ketika dia terpenuhi syarat. Artinya ini upaya-upaya yang seperti ini sangat bagus dan kedepannya harus dipertahankan. Apa namanya kondisi yang seperti ini. Dan saya sangat bersyukur, terima kasih mengatensi teman-teman di jajaran pemerintah Kota Mataram. Sebelum pun saya masuk sebagai PJS, sudah ada semacam kegiatan komitmen oleh seluruh kepala UPT ya, fakta integritas untuk memastikan fakta integritas untuk memastikan mereka netral seperti itu. Monggo bisa dilengkapin. Langsung ke Adinda Mas saya. Zek. Oke, siap. Gimana? Ini terkait dengan netralitas ASN juga masih berkaitan dengan itu tugas dan fungsinya Bakes Bangpol kan di sana ada mengedukasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah selama pilkada, kerawanan dan sebagainya macamnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Niam. Pertama, harus saya sampaikan, tadi sudah Pak Wali menyampaikan bahwa tugas pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Mataram secara umum, memfasilitasi. Nah, kami di Bakes Bangpol itu sudah melakukan itu. Pertama, kami sudah memfasilitasi pelaksanaan pilkada dengan cara apa? Tahun ini, pilkada 2024, pemerintah Kota Mataram melalui Bakes Bangpol Kota Mataram mengalokasikan anggaran sebesar 32 juta lebih. Miliar. Ya. 32 miliar lebih. Ya. Jadi kami ini orang mengatakan kecil tapi paling sombong gitu loh. Ya. Pemilih kami ini lebih kecil jauh dari Lombok Timur, Pak Wali. Tapi kita lebih berani. Untuk apa? Itu bentuk keseriusan pemerintah. Fasilitasi yang diberikan pemerintah Kota Mataram untuk terselenggaranya pilkada ini dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, secara regulasi, kan kami juga sudah menyiapkan regulasi-regulasi tentang itu. Karena di samping ini menjadi domainnya KPU, Bawaslu, ada juga domain pemerintah untuk memastikan persiapan-persiapan itu tidak ada hambatan dari sisi keamanannya, ketertibannya, sehingga pemerintah Kota Mataram pertama sudah mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Mataram nomor 11 tahun 2023 tentang penerbitan alat peraga kampanye. PK. Di samping itu juga kami mempunyai Satgas ya sebagai tindak lanjut dari aturan itu yang beranggotakan dari Bakes Bangpol, Pol PP, Perhubungan, PUPR, Perkim. Terus terakhir kemarin kami juga sudah mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota nomor 38 tentang penertiban alat peraga kampanye.
Karena kalau berbicara pilkada kan ada 3 tahapan secara besar ini kan. Masa persiapan, terus masa pelaksanaan, dan setelahnya itu. Nah tentu pemerintah Kota Mataram hadir dalam ketiga tahap itu. Tahap pertama pada saat pelaksanaan, ya, Persiapan dulu. ya persiapan, itu kami membangun komunikasi, mulai dari lini yang paling bawah, dengan masyarakat, dengan ketua RT, kepala lingkungan, lurah, camat, untuk memastikan bahwa pilkada ini harus kita selenggarakan dengan nyaman, ya, dengan aman, dengan bergembira, ya kan? Sehingga tidak ada keterbelahan nanti di masyarakat. Nanti jangan Mas Yoyo ini gara-gara pilkada ini ya, ada cerita. Jadi gara-gara apa namanya? Pilihan yang berbeda. Pilihan, akses jalan yang masuk ke tetangganya itu nanti ditutup. Banyak sekali cerita. Itu kan kita tidak mau seperti itu. Sehingga pemerintah kota memastikan bahwa kita pada posisi siap untuk melaksanakan pilkada. Yang kedua, pada tahap pelaksanaan, tentu komunikasinya lebih luas lagi. Ada KPU, ada Bawaslu, bagaimana kesiapan dari TNI, Polri, ya. Sehingga betul-betul kita pemerintah ini betul-betul siap, ready melaksanakan ini. Dan yang ketiga pada tahap setelahnya, yang terakhir, itu ada evaluasi-evaluasi nanti yang akan dipimpin oleh Pak Wali, apa kekurangan kita, apa yang belum. Karena barang ini kan kita laksanakan terus ini sekali 5 tahun. Jadi perbaikan-perbaikan ke arah sana tetap kita pastikan. Yang pasti, pemerintah Kota Mataram pada posisi ini sangat siap, ya. Baik dari sisi keamanan, dari sisi regulasi, dari sisi pendanaan dan lain sebagainya, ya. Oke, ini meskipun dikatakan sudah siap kan pasti ada potensi-potensi kerawanan yang akan terjadi yang tidak bisa dihindari. Nah itu pasti ada persiapan atau upaya-upaya untuk mencegah, tadi yang dibilang ada upaya preventif di sana. Misalnya secara konkretnya misal. Oke, baik. Ada 2 persoalan besar kita, ini berbicara isu ya, Bang itu kan harus mampu melakukan deteksi juga ya Pak Wali kan. Jadi intelijennya pemerintah daerah melalui secara umum kan ada 2 hal yang paling besar yang bisa dikelola menjadi sebuah persoalan sosial. Satu isu keagamaan dan keyakinan, yang kedua adalah isu politik. Jadi ini sama-sama sensitifnya yang 2 ini, gitu kan. Nah, khusus dalam hal politik, ya, kami sudah melakukan komunikasi ya, bagaimana memberikan penyadaran ke masyarakat dengan berbagai macam cara, ya. Kami kemarin bersama misalnya di minggu kemarin kami sudah turun ke 3 kecamatan. Ini baru 3 kecamatan dari 6 kecamatan yang ada, itu kami rangkul FKUB. Tahu FKUB, Mbak? Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, jadi semua ini kita arahkan ini kegiatan-kegiatan organisasi ini untuk menopang pilkada biar aman. FKUB, ya. Ayo kita roadshow. Kami turun di Kecamatan Mataram, di Kecamatan Sandubaye, dan di Kecamatan Cakranegara. Kami kumpulkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, ya. Kita berbicara, kita brainstorming, harus pada frekuensi yang sama melihat pilkada ini. Ya. Pilkada ini kita santai saja. Karena pasti akan ada yang kalah, ada yang menang. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Itu melalui kegiatan-kegiatan dialog, sosialisasi. Yang kedua, dari sisi media sosial. Ya, jadi ini yang ramai ini kan Pak Wali, Mbak Niam ini kan di media sosial itu sebenarnya kan. Di masyarakatnya ini ada lain, tapi di media sosial ini kan luar biasa nih kan. Lancar, gitu. Saling balas. Biasa kan. Kami juga memberikan perhatian lewat sana. Ya karena ini segmen kita ini kan ada 36% anak muda ini kan, Gen Z ini terutama. Kami berkumpulkan, kami datang ke sekolah, kami itu kumpulkan anak-anak SMA yang kelas 3 terutama, adik-adik mahasiswa, OKP, termasuk partai politik, ya, untuk kita berikan pemahaman. Bila perlu, ayo kita sama-sama ikut terlibat, kita happy menyambut pilkada ini, gitu loh, ya kan? Karena sekali lagi saya katakan, ini Pak Wali, ini hasil temuan kami di Baksbangpol,
kesadaran politik adik-adik kita, terutama yang pelajar itu sangat masih rendah. Oke. Sampai ada hal yang lucu. Saya tanya, bapakmu kerjaannya apa? Gitu. Anggota dewan, partai apa? Nggak tahu. Artinya interest mereka terhadap dunia politik ini Masih rendah. masih rendah karena anggapan atau persepsi liar yang berkembang bahwa politik ini memecah belah, politik ini tidak Kotor. seksi. Ya, kami hadir bahwa politik ini seperti ini. Kita bisa main TikTok juga dengan konten-konten politik. Juga itulah yang kami lakukan. Jadi kami bikin video-video pendek, ajakan mari jangan golput, hindari politik uang, yang tidak memilih itu tidak keren, kan? Cara-cara pendekatannya memang harus. Ya, jadi pendekatan mereka gitu. Misalnya kan pergi ke TPS lebih seksi daripada tidur di rumah, seperti itu kira-kira. Jadi Pak tergantung Kaban punya segmennya. TikTok berarti? Pak Kaban punya TikTok ya? Ada. Saya punya 16 video terkait itu yang sudah kami buat. Kan ditonton. TikToknya Bakas Bang ya? Iya, TikTok Bakas Bang. ya. Itu kontennya Pak. Ya, kami juga menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan seperti Universitas Nahdlatul Ulama. Ya, ayo kita survei ya. Kalaupun secara hasil mungkin nanti itu tidak seakurat yang dilakukan oleh survei nasional, paling tidak itu cara kami untuk merangkul kalangan pendidikan untuk peduli. Ini lahan pekerjaan, lahan akademis, lahan untuk kita menimba ilmu. Jadi berbagai macam cara kami lakukan sehingga kami pastikan pilkada ini milik kita bersama yang harus kita kawal keindahannya dan kenyamanannya. Milik kita bersama, pilkada milik kita bersama, harus kita. Ini kan fakta-fakta yang disampaikan. Ya. Kalau misalnya Mbak, saya yang menyampaikan pesan, wah ini bisanya saya saja tuh Wali. Ini adalah teman-teman yang secara langsung turun di lapangan. Ya, fakta. Melihat, ya, tadi kan diceritakan fakta di lapangan itu seperti apa. Ada. Jadi bukan kaleng-kaleng lagi. Bukan kaleng-kaleng lagi. Bukan lagi. Dan itu fakta yang pemerintah memang betul-betul mengatensi. Gawe 5 tahunan dalam rangka kita mendapatkan siapa pemimpin kita ke depan. 5 tahun. Iya. Sudah kita sampaikan jangan ada politik uang dan segala. Bayangkan kalau misalnya politik uang hanya dibayar katakan 300-500 ribu per orang per suara, dibagi 365 hari, dibagi 5 lagi, berapa? Mungkin hanya satu hari hanya sekian ribu saja. Ya. Tapi saya penasaran kalau ini kan tadi kita berbicara tentang jalannya pilkada damai di Kota Mataram yang sejuk, tidak ada konflik, tidak ada ASN yang melanggar netralitas. Tapi kalau kita berbalik ke 5 tahun yang lalu pilkada sebelumnya ada tidak hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Bisa berikan gambaran perbedaannya. Sekarang kan kita bahas ini aman-aman saja sejauh ini. Aman-aman sebelum saja. Nanti Mas Jack ya, Adinda saya. Yang saya tahu memang partisipasi politik, maaf, di Kota Mataram masih harus menjadi atensi kita. Alhamdulillah nih kudapan sudah datang lagi. Masya Allah. Terima kasih Mbak Ika. Ini mudah-mudahan ini kudapannya sayangnya memang ini ada yang makanan jajanan pasar ya. Jajanan pasar. Ada lapis, ada karena resol atau lumpia nih, Resol. Makanan lokal. Ya. Berwarna-warni ini ya. Jadi tidak mencerminkan apa sih ini? Warnanya kan coklat, gitu kan? Tidak mengindikasikan apapun. Tidak ada indikasi apapun ya. Jadi jangan alergi semuanya sekarang dipolitisasi, tapi ya kalau kudapan ya kita kudapan aja, jangan lihat warnanya gitu. Kalau risol warna pink kan aneh juga ya. Iya. Nah, jadi tadi Dinda, angka partisipasi politik kita memang harus kita atensi ya. 5 tahun yang lalu saya lihat angkanya juga belum cukup bagus untuk silakan dilengkapin Dinda. Baik, yang menjadi salah satu pekerjaan kami ini adalah bagaimana meningkatkan tingkat partisipasi. Kalau misalnya kalau pilkada kita tahun yang 5 tahun lalu, 3,5 tahun yang lalu itu berkisar di angka 64%. 64. Jadi waktu itu saya masih jadi camat. Nah sekarang ini menjadi tantangan berat kita bagaimana meningkatkan partisipasi. Karena pilkada ini adalah salah satu yang membuat orang tidak begitu tertarik untuk datang memilih. Ini pilkada ini pengalaman kita. Apa penyebabnya? Karena satu gitu kan, ya mungkin ini menjadi sebuah anggapan-anggapan yang salah kan? Dari masyarakat. Siapapun jadi pemimpin, saya juga tetap ada jadi persepsi yang tidak tepat, opini-opini yang siapapun jadi pemimpin, saya tetap jual koran, misalnya Pak Wali kan ini anggapan yang salah, gitu kan? Nah, yang kedua,
persoalan kita warga Mataram ini yang paling tinggi mobilitasnya. Bayangkan, catatan kami Pak Wali, dari 320 pemilih kita yang ada di Kota Mataram. 320.000. Ya, 320.000, 500 sekian lah, kurang. Bayangkan yang bekerja di PT Aman Mineral saja 3.000 Pak Wali. 3.000, ya. Belum adik-adik kita yang kuliah di Jogja, di Malang, di luar daerah, Jakarta, luar daerah, belum pekerja-pekerja kita, belum pekerja migran kita. Sementara dari sistem pilkada ini tidak sama dengan sistem pemilu kemarin. Kalau kemarin kan di pemilu ada PPLN kan, panitia pemilihan luar negeri. Kita tidak punya PPLD. Jadi ketika mereka di luar negeri, otomatis mereka tidak bisa menyuarakan suaranya kalau mereka tidak pulang. Dan jangankan di luar negeri, di luar daerah saja tidak bisa kan? Yang di luar daerah menurut saya. Karena apa? Kita tidak menyiapkan panitia pemilihan di luar daerah. Dan dia sampaikan kemarin, ini harus menjadi PR dari penyelenggara sehingga pemilu berikutnya ini dipikirkan. Ya, ini satu hal yang menarik ya. Saya ketahui anak-anak Mataram, anak NTB itu banyak bersekolah ke luar daerah. Katakan kita bicara Malang, Jogja, sekarang Bandung, itu Jakarta juga. Itu jumlahnya lumayan itu. Jadi kalau kemudian atasnya itu tidak memilih ya seperti tadi. Jadi jumlah penduduk di Kota Mataram itu 459.683. Pemilihnya 300-an ribu. 320. Udah berapa suara tuh yang tidak? Kalau kemudian nanti anak-anak Gen Z bahkan dari artinya ini Mas Wali dan Mas Jack kan bukan, ini kan di luar daerah ya. Artinya teman-teman ini tidak punya punya peluang untuk memilih. Tetapi mereka bisa memilih, tapi mereka nggak punya. Karena tadi tidak ada panitia. Sistem pemilihan kita. Jadi fasilitas itu yang belum ada, gitu kan. Mestinya kan harus sama perlakuannya seperti pemilu, Mbak, ya kan? Kalau pemilu kan kita punya PPLN, artinya dimanapun kita tinggal, tetap kita mempunyai hak suara dan difasilitasi oleh pemerintah. Sementara dalam pilkada itu tidak ada, ya kan? Catatan. Ini menjadi catatan ya ke depan. Karena apa? Percuma juga misalnya dari Bakes Bangpol berkuar-kuar, ayo jangan golput. Sementara perangkat-perangkat hukum, perangkat-perangkat kebijakan itu tidak dibarengi, ya kan? Tentu yang bisa melakukan itu kan nanti dari KPU, kan? Ini catatan. Berikutnya adalah yang kedua, belum ada di benak kita bahwa pilkada ini adalah menentukan nasib kita sendiri. Ini loh. Belum nyampe sana. Ya, belum nyampe. Yang ada itu adalah kita pilkada masih menentukan nasib orang. Ini kan yang salah ini. Ya. Sehingga memang memilih pemimpin hanya memilih pemimpin tapi tidak bahwa dengan pemimpin yang kita pilih itu akan memberikan mempengaruhi. Ya, sehingga apa? Orang malas ke TPS, godaan-godaan politik, uang, segala macam itu dengan gampang bisa masuk. Memang harus menjadi PR kita Pak Wali untuk mampu meyakinkan masyarakat. Pilkada itu adalah kita menentukan nasib kita 5 tahun mendatang. Bukan menentukan nasib beberapa orang atau beberapa kelompok orang. Ini yang paling penting. Dan saya sudah sampaikan di beberapa pertemuan, saya bertanya kepada yang tahu anak ahli agama, apa hukumnya memilih? Artinya memilih pemimpin kita. Artinya ikut mencoblos. Apa dia? Hukumnya wajib. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman PNS, yuk kita punya hak pilih, wajib kita gunakan. Doain mungkin. Nah ya levelnya ini wajib itu. Bayangkan, karena kalau kemudian kita tadi ada kelompok masyarakat, siapapun terpilih masih bisa gini ya udah. Lewat itu semua barang. Tapi kan itu di sana ada peran Pemda juga untuk mengedukasi dan literasi masyarakat supaya itu menjadi pemilih cerdas. Dilakukan. Ya, itu yang sedang kami lakukan. Itu yang sedang kami lakukan. Goes to school. Di daerah perkotaan kan masyarakatnya lebih maju dibanding di daerah lain. Seharusnya kan partisipasi pemilih itu harus dijauh di atas angka 60%. Iya, makanya itu yang ketika saya kemari saya tanya berapa angka katanya 64. Waduh. Ini bisa jadi angka yang relatif paling di klaster bawah lah ya, angka persen 64. Kalau dulu pemilu 70, pilkada di bawah itu 64.
Ya, jadi pemilu itu kan banyak orang yang bekerja kan. Iya. Ya, kalau misalnya kalau pemilu, kenapa dia lebih bagus? Karena dari caleg-caleg kan itu turun, ikut turun dia mencari siapa yang akan memilih dia segala macam kan. Jadi variabel-variabel yang menggait dia untuk memilih ini kan banyaklah perangkat. Tetapi kalau pilkada, makanya saya sampaikan, karena kita masyarakat perkotaan ini harus kita beda segmennya itu, ya, segmen. Misalnya bagaimana kampanye di Dumpu dengan di Mataram. Tidak boleh sama dong, harus Tentu beda. Mataram ini kan kelasnya menengah ke atas. Iya. Sehingga kita berharap setiap tahapan-tahapan yang dilaksanakan, yang dipersiapkan oleh KPU itu dimanfaatkan secara baik oleh paslon. Ya. Oleh paslon, misalnya ada debat, di sana adu gagasan. Ya, masyarakat itu kayak nonton. Iya, sesuatu yang... Saya namanya debat itu Pak Wali, kayak saya menunggu Piala Dunia rasanya. Ya. Euforianya seperti itu. Terus ada sekarang aturan bahwa kampanye diperbolehkan di kampus. Itu juga harus dimanfaatkan, tidak mesti kita menggunakan cara-cara konvensional, kumpul di tengah masyarakat, begitu. Manfaatkan dunia kampus itu. Memang betul ya, audiensnya paling banyak 50 dan tidak ada boleh ada ajakan. Tapi ketika kita di kampus, bukan dari banyaknya yang hadir, tapi bagaimana jualan-jualan program kita itu kan, karena kan biasnya yang kita harapkan, ya kan? Ya wah hebat nih calon ini, dia berani masuk ke kampus, hebat bapak ini, kita pilih besok dia, karena programnya itu efek bergulir ya, efek bergulir, ya kan? Seperti itu. Jadi memang harus metode-metode kampanye, materi-materi kampanye itu tidak boleh sama antar daerah, tergantung segmennya, audiensnya. Dan itu memang harus dilakukan konsisten. Dan ini kami dorong kepada semua paslon, bukan saja di pilkada, terutama di pemilu kemarin. Istilah yang tadi disebut dorong itu melalui komunikasi dengan penyelenggara pemilu, dengan KPU dan kami kan sering undangan nih partai politik di Bakas Bangpol ini kan, kami sering kumpul. Kami sering undang, ini ada aturan sosialisasi, ini ada potensi ancaman, coba bantu kita bagaimana, ya kan? Sampai kami juga memberikan trik gitu loh. Artinya gini, tanggung jawab meningkatkan angka partisipasi politik itu bukan hanya pemerintah, tapi juga parpol sendiri. Dari parpol itu sendiri. Dan itu dijalankan nggak? Ya kita berharap, karena ketika kunci-kunci atau tadi trik-trik itu disampaikan kemudian tidak dimanfaatkan ya anu sendiri. Karena kalau dari pemahaman saya, kenapa partisipasi publik kurang begitu meningkat? Karena mungkin masyarakat sekarang menganggap hak itu bukan sebuah kewajiban, namanya hak itu bisa dipakai, bisa tidak. Itu yang tadi saya sebut. Ketika dengan PNS saya sampaikan, saya bertanya kepada pemuka agama, ternyata hukumnya ikut milih itu wajib. Semua pemuka agama? Ya, artinya saya dialog dan saya kemudian menanyakan kembali kepada pemuka agama, gimana terkait? Yes, betul itu wajib. Jadi saya semakin tegas kepada teman, wajib ini. Kan tadi 5 tahun ke depan kita sudah gantungkan kepada siapa pemimpin kita. Ini agak-agak tidak seirama gitu antara partisipasi pemilih dengan situasi dan kondisi pilkada di Kota Mataram. Tadi aman dan nyaman, tapi partisipasi pemilihnya begitu cukup rendah. Nah, itu makanya indikator nanti keberhasilan bagaimana pilkada di Mataram salah satunya adalah dari angka partisipasi. Jadi kalau kemudian atasnya angkanya tetap di angka 60-an, ya masing-masing pihak harus mengevaluasi. Ya, masing-masing pihak itu bukan hanya pemerintah, tapi siapa yang ikut terlibat dalam pemilu itu sendiri, termasuk ya parpolnya, paslonnya sendiri seperti apa. Tapi sejauh ini dalam masa kampanye kita masih aman-aman aja Pak ya? Sejauh ini aman-aman karena pertama kadangkala yang potensi itu ada chaos atau apa ya, friksi dan segalanya itu kalau dia kegiatan kampanye terbuka. Ya. Sejauh ini sampai dengan 1 bulan masa kampanye, dari 4 lapangan yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota sebagai tempat kampanye terbuka belum dimanfaatkan. Masih sifatnya kampanye dari door to door ya, itu dia. Dan saya pikir semuanya pasti dengan berbagai alasan. Tadi Adinda Kaban Bakesbang sebut masuk dari satu pintu ke pintu efektif, silahkan. Tetapi
kita sudah menyiapkan, ada perwalnya ya terkait dengan kampanye. Ada 4 lapangan yang kita siapkan. Lapangan apa saja tuh? Karangpule, Selagalas, Abian Tubuh sama Karangsukur. Itu 4 lapangan yang kita tetapkan sebagai tempat untuk kampanye terbuka oleh para paslon, baik paslon untuk wali kota dan wakil wali kota Mataram maupun gubernur dan wakil gubernur. Seperti itu. Oke. Kayaknya boleh ini. Boleh cicipin, ini memang dihidangkan untuk dicicipi. Ya? Kan tidak saum ya teman-teman ya? Sedang tidak saum. Saya sudah berbuka barusan Pak. Oh iya. Jadi kalau kita Tribun Lombok punya tagline aku lokal aku bangga. Jadi makanan ini menunjukkan bahwa kita lokal kita bangga. Insya Allah ini lokal ya, artinya buatan sini, dan lapis kan ya termasuk makanan lokal ya. Iya. Sayangnya ini tadi makanan daerah itu makanan lokal. daerah. Kecuali ada pizza kan agak aneh. Oke, ya. Ini apa namanya nih? Saya Kelepon ini Pak. Kelepon. Ya, kelepon ukuran besar. Lapis ya. Kemarin sebelum Pak PJS juga masuk, kita kan sudah melakukan deklarasi kan. Oke. Deklarasi ASN. Deklarasi netralitas ASN. Ya. Seluruh ASN yang ya. di sini, kemudian masing-masing kepala UPD menandatangani partai integritas. Dan itu turun ke semua UPD. Itu bentuk komitmen. Iya. Ya. Itu sudah dipublikasikan juga kan? Nah, bayangkan tuh. Komitmen sudah ada, deklarasi sudah ada, terus kemudian kita buat juga skema adanya des pengaduan. Jadi hal yang terkait dengan bagaimana kami mengupayakan netralitas ASN, insya Allah sudah cukup lengkap ya, Dan kami berharap tidak ada indikasi-indikasi ASN yang kemudian dapat dituduh gitu, atau diduga, atau kemudian disebut sebagai tidak netral. Kalau tadi Mbak yang mempertanyakan tentang perbandingan ya antara pilkada yang hari ini dengan yang 5 tahun yang lalu, 3,5 tahun yang lalu. Kami dari tim itu sudah menangani lebih dari 10 orang. 10 orang. Waktu yang lalu ya. Dan itu merupakan laporan dari Bawaslu. Dari Bawaslu ke KSN. Jadi KSN yang memerintahkan daerah untuk segera memproses. Oke. Ya. Dan itu diproses ya Mas ya? Dan itu diproses semua. Ya. Mungkin itu juga merupakan bagian dari pembelajaran ya. Bahwa netralitas sangat penting, sangat perlu untuk karena ada efek di situ. Nah, itu yang kita sampaikan itu ada upaya-upaya yang lebih intensif lagi untuk mengurangi hal-hal yang seperti itu. Ya, sungguh kita menjadi orang yang merugi tidak belajar pengalaman. Betul. Dan harus lebih baik dari sebelumnya. Yes. Dan saya senang teman-teman betul-betul mengawalnya dengan berbagai cara tadi. Dan ya alhamdulillah sampai saat ini ya hal-hal yang patut dapat diduga itu bisa dieliminasi. Bahkan mudah-mudahan tidak ada. Oke. Oke, ini luar biasa perbincangan kita terkait dengan netralitas ASN. Ada Mas Yoyo, ada Mas Jack, dan juga ada Mas Wali. Iya. Kapan Mbak sidak berikutnya dengan topik yang kemudian tentu berbeda? Oke, Bincang Tribun Lombok ditantangin sama Mas Wali untuk kita bincang-bincang selanjutnya. Iya. Ya, artinya saya siap menghadirkan teman-teman terkait untuk mengupas bagaimana kita harus mengelola Mataram menjadi lebih baik. Oke, ini sebagai closing statement mungkin harapannya untuk Pilkada Kota Mataram bisa berjalan dengan damai. Dari Mas Wali dulu, silahkan. Baik, pastikan patuhi segala yang menjadi aturan. Itu pertama. Kedua, wajib hukumnya menuju TPS dan melakukan pencoblosan untuk memilih paslon kita. Dan terakhir, saya tutup dengan pantun, sambal ragi dicampur terasi, ditambah lada dan bubuk serbat. Cakep. Mari bersinergi dan berkolaborasi, wujudkan pilkada yang damai dan bermartabat. Luar biasa, wujudkan pilkada damai dan bermartabat. Oke, Tribuners semua, ini bincang yang luar biasa. Nanti kita bertemu lagi di ngobrol-ngobrol selanjutnya dengan narasumber kita yang luar biasa. Ada Mas Wali, ada Mas Jack, dan juga ada Mas Yoyo. Saya Lalatuni Am dan juga narasumber pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wali, terima kasih banyak. Iya, Mas Jack, Mas Yoyo, terima kasih.